Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim, Makrifat. Hura! Hura! Edisi siaran langsung bertempat di Balong Panggang City, pusat kota Balong Panggang, yang diordinat yang sudah tertitik di peta Google Map. Nah, ada luar biasa ini, Balong Panggang City, Jawa Timur, ya, Gresik. Judul yang kita angkat kali ini adalah kenapa kita mencari wasilah. Harus wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Wasilah itu jalan, saluran, tali penghantar, tali penghubung. Edisi kemarin kami terangkan bahwa dia ada di dimensi maha metafisika. Kau di dimensi fisika. Di tengah-tengah ini adalah metafisika yang berlapis-lapis. Diterangkan Nabi, ada 7 lapis langit di atas duniamu itu. Itu berkias. Nah, banyak orang yang cenderung digoblokkan oleh dogma, mengiranya Tuhan itu dekat. Betul, tapi juga bukan itu. Tuhan itu dekat karena apa? Dia di balik dirimu sendiri. Artinya di kausalitas tertinggi dan seluruh objektivitas. Berarti pun ada di balik dirimu sendiri. Aku lebih berhambar daripadamu timbang urat leher. Tapi masalahnya, pernah kau buktikan ketemu? Kalau itu cuman suatu kalimat yang kau yakini, kau percaya, tapi nggak pernah kau buktikan, itu pun kalimat bohong atau dusta. Bukan kalimat itu yang salah, tapi kamu nggak pernah membuktikan itu. Artinya, jangan kau percaya mentah-mentah berarti. Lihat ya, jika dia di balik dirimu sendiri, tetapi kalau gelombangnya berbeda, frekuensi yang berbeda, nggak akan ketemu, ya. Kau fisika, dia maha metafisika. Maka perjalanan menuju Allah adalah perjalanan lewat kenalilah dirimu sendiri. Kau bukan ini, kau bukan yang fisik jasmani ini loh. Sementara kau memahami kalimat tadi dengan akal jasmanimu, nggak nyambung. Saya ulang lagi ya, kau ini bukan ini, sementara kau membaca ayat tadi, kalimat tadi dengan inimu, nggak nyambung. Kau itu yang mana? Kau itu yang siapa? Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang siapa? Nah, jadi kalimat Nabi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dialah yang akan tahu siapa Tuhannya. Memang kalimat ayat itu ada, tapi karena kau membaca dari ini, gak bakalan ngerti. Makanya kau percaya, iya percaya. Kau yakin, iya yakin. Tapi pernah bisa kau buktikan. Nah, sedangkan banyak ayat, nah logikanya, kok seolah-olah Tuhan itu pelin-pelan? Karena kau membaca dengan teori, ya. Aku lebih berhambar daripadamu timbang urat leher. 1. Aku ada dalam setiap pandangan dulu. Berarti di mana-mana itu Tuhan. Aku ada di dalam hati seorang mu'min, di balik kalbu seorang mu'min yang lembut, lunak dan tenang loh. Aku ada dimanapun kau berada loh. Aku ada di ars ya. Aku ada di Malik Yaumiddin loh. Semuanya ada loh. Gimana itu? Aku yang di ars, aku yang di sini, aku yang di mana-mana loh. Kelenger kamu ya Pak? Aduh. Tapi gobloknya kamu memahami yang cocok. Mana yang cocok kira-kira? Ars aku gak ngerti. Di balik ini aku gak tahu. Akhirnya apa? Oh, Allah dekat. Loh, akhirnya apa?
kau mengira mentah-mentah dengan mengira Allah dekat, tapi nggak pernah ketemu. Padahal ya, dekatmu dengan Allah itu, dia memang ada di balik dirimu. Lihat ya, di kalimat awal ya, saat kita di baiat di alam kandungan, kutiupkan sebagian rohku. Nah, roh kita berarti bagian dari roh Allah. Hubungannya berarti antara roh dengan maha roh loh. Awalnya gitu kok. Lah kamu ini roh apa jasmani? Jasmani loh. Maka yang dimaksud dengan dekat itu artinya dekat antara roh dengan maha roh, bukan jasmani dengan maha rohani. Ya, jasmani itu dimensinya di sini, ya. Maha rohani di sini loh, jauh terhingga. Jasmani ke rohani lompat menjadi metafisika loh. Metafisika pun berlapis, ada 7 lapis kata Nabi. Sedang dia di Malik Yaumuddin, di lapis langit tertinggi akhirat loh. Jarakmu dengan Tuhan adalah tak terhingga. Sekalipun dia ada di balik dirimu sendiri yang lebih dekat timbang erat lehermu, tapi dimensinya jarakmu tak terhingga. Kalau dekat, blok-blok, Nabi gak mungkin mi'raj. Ya enggak? Apa itu mi'raj? Naik gelombang, bukan naik becak. Kalau jarak dunia, jarak berapa kilo, entah itu 10 kilo, 100 kilo, bisa naik becak. Tapi kalau mi'raj itu adalah naiknya gelombang. Berarti sifatnya apa? Dimensional. Dia ada di balik dirimu sendiri, tapi dimensinya luar biasa tingginya. Di puncak rantai kausalitas tertinggi yang objektif. Jangan main-main kau kira dekat itu seperti ke sini, seperti ini ke sini. Alah. Ya. Hubunganmu sama Allah itu mesti antara roh dengan maha roh. Lah kau badan jasad atau badan rohani? Masih bangke ini, kok masih pura-pura kenal Tuhan. Yakin bisa yakin, percaya bisa percaya, tapi gak bakal nyambung. Nah, di uran saya kemarin, coba ada HP, coba pinjam HP satu, ya pinjam HP satu, dua, boleh ya? Asalnya nggak apa. Ini logis ya, boleh dua ya? Ada lagi, Bun? Satu lagi. Lihat ya. Makanya di dalam Al-Quran, siapapun yang membaca Quran tidak berserta nur pasti sesat. Karena apa? Gak mungkin nyentuh, apalagi baca. Lihat di Al-Bayyinah ayat 6. Kalau kau membaca Quran seperti itu modelnya, kau dianggap ahli kitab dan diancam neraka jahanam. Bacaan sendiri tuh. Lihat di Al-Waqiah 79. Tidak akan kau bisa menyentuh Quran. Nyentuh saja gak mungkin, apalagi baca. Firman itu dari siapa? Dari yang maha mutlak, dari Allah Ta'ala, betul nggak? Berarti turunnya dari sini, betul nggak? Betul kan? Kau di sini, firman itu ada di sini turunnya. Di sini tuh firman itu sudah berupa ayat-ayat mushaf yang tertulis, betul nggak? Dari sini tidak ada tulisan, tidak berhuruf, berlafal, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berwujud. Berupa apa? Nur, gelombang mutlak yang tidak terbaca oleh akal manusia, yang sifatnya unlimited, undefined, deskripsi. Kau membaca di sini. Coba ya, jarak antara sini ke sini tak terhingga. Selisih 0,00001% ada slipnya interpretasi, berarti sesatnya tak terhingga. Saya ulang sekali lagi. Firman itu dari Tuhan. Tuhan di Malik Yaumuddin, di puncak dimensional objektif kausalitas tertinggi. Kau di sini,
jaraknya tak terhingga. Bahkan kata Nabi ada 7 lapis langit. Langit berarti ada jaraknya nggak di langit? Nggak ada. Berarti ada 7 jarak tak terhingga. Itu kias juga ya. Coba ya, kau nembak jarak 1 meter, nembak sapi, bisa nggak itu? Oh bisa, 1 meter. 5 meter bisa nggak? Oh bisa, masih bisa. 100 meter? Bisa, jadi bisa ya. Tapi kalau jarak sapi sudah 10 kilo, kelihatan aja enggak kok. Betul nggak? Lo kelihatan aja lo enggak. Apalagi 10 juta tahun cahaya misalkan. Oh sudah nggak kebayang. Apalagi itu masih ada angkanya. Kalau jarak tak terhingga, loh, mustahil kau bisa membaca Quran. Ya, itu firman. Makanya disebut ayat-ayat qadim yang tidak ber-8 huruf. Yang disiirnya Gus Dur itu Al-Quran qadim wahyu minul ya tanpa tinulis isa diwaca. Ya, membaca Quran yang qadim, yang firman yang asli, kau mesti sampai sini. Betul enggak? Coba ya. X per X maka nilainya sama dengan 1 atau mutlak atau 100%. Artinya apa? Ketika ayat-ayat itu tak terhingga, ya, kau pun harus beserta faktor tak terhingga. Lah kalau ayatnya tak terhingga, kau beserta faktor relatif, gak nyambung. Relatif per mutlak sama dengan 0. Iya aja. Jika kita ya, suatu saat ya, naik kereta ya, dengan kecepatan 100 km per jam, kira-kira ya. Nah, kita bisa nggak melihat secara pasti detail yang terlihat di dalam di kereta yang kita lihat itu? Misalkan ya ada tulisannya kecil-kecil, bisa terlihat nggak itu? Nggak bisa tuh nggak? Karena kalau kamu diam dan keretanya cepat, set 100 km, itu 100 kilo. Lah kalau 300 km per jam, bisa nggak itu? Makin nggak bisa tuh nggak? Tapi jika kecepatan kereta ini misalkan 100 kilo dan kamu pun kecepatan 100 kilo, berarti kereta itu seolah diam. Betul nggak ini? Betul nggak ini? Jika kecepatan kereta 300 km per jam dan kecepatanmu ada 300 km per jam, sama nggak itu? Terbaca nggak itu? Kalau kecepatan kereta itu tak terhingga per jam dan kau pun memakai kecepatan tak terhingga per jam, kebaca nggak itu? Jika firman itu mutlak di dimensi yang tak terhingga, jika kau ada di dimensi yang tak terhingga karena beserta tak terhingga sampai pada tak terhingga, terbaca nggak firman itu? Terbaca. Blok. Nggak mungkin seorang yang relatif di jasmanimu yang relatif itu bangkai berjalan itu kau membaca firman. Impossible. Ya. Yang kau baca itu mushaf, bukan firman yang qadim. Dan dibaca sendiri silakan. Nggak mungkin kau nyentuh itu. Yang firman loh ya. Tapi yang mushaf bisa. Yang mushaf bisa dibaca orang 30 juz bisa. Itu mushaf. Itu telah tertranslate dalam bahasa manusia lewat corong baginda Nabi Muhammad, sang translator, sang messenger, sang pembawa pesan, sang merubah ayat-ayat dari gelombang mutlak menjadi ayat-ayat ber-8 huruf. Tapi ini sudah di dimensi relatif. Ini sedunia, terbaca matamu, bisa dibaca oleh mulutmu, didengarkan orang. Masa firman yang mutlak kok bisa didengarkan kuping? Logikanya gimana? Hah? Berarti yang terbaca oleh mata itu mutlak apa enggak? Saya tanya. Padahal mutlak sifatnya unlimited, undefined, deskripsi. Kalau sudah terbaca mata, itu mutlak enggak? Tidak mutlak.
Nah, coba contohnya ya. Orang pasti protes, kenapa harus bahasa Arab? Manusia nggak cuma orang Arab saja, betul nggak? Loh, sudah nggak mutlak tak? Mutlak itu berarti berupa nur atau gelombang. Itu pun kias. Tidak bisa kau gambarkan, tidak bisa kau bayangkan. Nah, jadi banyak orang tertipu dirinya sendiri. Karena apa? Mengiranya Allah itu dekat. Dekat yang mana? Kamu nggak pernah ketemu. Makanya itu loh, kalau agama nggak ilmiah, satu orang punya keyakinan, itu punya keyakinan, itu keyakinan. 10 orang saja sudah punya keyakinan beda-beda, betul nggak? Mana mutlaknya agama itu? Lihat ya, Nabi Muhammad tidak pernah hidup zaman Nabi Isa, tidak pernah hidup zaman Nabi Musa, Ibrahim, Nuh atau yang lain. Tapi kenapa kau saling membenarkan? Bahkan Islam wajib mengimani Rasul Daud dan kitab Daud, betul nggak? Karena apa? Gurunya sama, jalannya sama, adaptasinya sama, metodologinya sama. Maka orang yang lewat jalan ini sebelumnya itu akan dibenarkan oleh orang yang lewat jalan ini setelahnya, betul nggak? Lewat ini ketemu kambing, lewat ini ketemu sapi, lewat ini ketemu apa? Domba, ayam, harimau. Orang lain berikutnya lewat ini, ketemu juga gak? Ketemu. Betul Nabi Isa, betul Nabi Musa, loh gitu loh. Saya tanya, apakah ada kontradiktif antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad? Tidak. Dengan Nabi Musa? Tidak. Lah kenapa umat sekarang kok eker-ekeran merasa benar sendiri? Gobloknya minta ampun. Karena mereka tidak ketemu metodologinya, tidak ketemu saluran gelombang wasilahnya, tidak ketemu teknik. Lihat ya. Berarti kalimat Allah lebih berhambat daripada pertimbangan urat leher itu bukan kalimat jasmani, betul enggak? Jika jasmani, kenapa Nabi mesti Mi'raj? Kenapa belajar dari Nabi saja setelah baiat menuju Mi'raj butuh waktu 13 tahun, men? Saya tanya, berarti Mi'raj itu mudah apa gampang? Mudah apa sulit? Sulit. Seorang Nabi saja nggak bisa Mi'raj kecuali beserta faktor X. Apa itu? Dikasihkan al-Buraq, ya apa enggak? Mas Aziz, betul nggak? Saya tanya, jika Nabi gak beserta Mi'raj, bisa nggak sama Tuhan? Gak bisa. Dikiaskanlah Mi'raj itu beserta al-Buraq. Buraq itu wujudnya kuda bersayap, itu pun kias. Kuda itu karena menggambarkan kecepatan paling cepat di muka bumi, dan sayap itu menggambarkan kecepatan di langit. Digabunglah seperti itu. Karena apa? Umat waktu itu bodoh-bodoh, dikasih gambaran itu. Kau gak ngerti, yang jelasin gak ngerti. Ya seperti itu. Udah ada sayapnya gini loh. Coba pokoknya. Itu adalah faktor kecepatan tak terhingga. Tanpa itu mustahil. Nabi saja nggak sampai Tuhan kok. Ya lah. Jika Nabi sampai Tuhan, berarti sejak Nabi dia sudah Mi'raj, betul nggak? Itu loh, sudah Nabi menuju Mi'raj butuh waktu 13 tahun. Berarti Nabi beserta faktor X dengan teknik X dengan adaptasi X, betul nggak? Lah kalau umat Islam nggak menguasai teknik itu, syarat rukun itu, metodologi itu, mana bisa sampai Tuhan? Makanya semua orang beragama tidak kenal Tuhan. Ayo jujur loh. Goblok minta ampun, tapi yakin mau keterlaluan. Kamu mempercayai ini itu, tapi nggak pernah bisa kamu buktikan, karena kamu nggak ketemu teknik metodologinya. Nah, di uraian kemarin, Mr. T telah menerangkan, kau ada di dimensi fisika, Tuhanmu maha metafisika. Di tengah-tengah ini ada metafisika. Metafisika itu berlapis-lapis, kata Nabi, ada 7 lapis langit. Fisika ke metafisika itu tidak akan bisa ditempuh oleh manusia sendiri, kecuali manusia itu dibaiat. Karena yang membaiat itu bukan manusia, bukan. Lihat ayatnya. Hanya yang aku pilih, aku kehendaki di antara hamba-hamba kami. Berarti yang bisa dibaiat itu sebenarnya pilihan Tuhan. Lihat ya, gak sembarang orang. Disaringnya 4 lapis tadi.
Itu ada loh ya. Lihat, baca sendiri di Asy-Syura 52. Aku pilih, aku kehendaki di antara hamba-hamba kami. Loh. Berarti yang membaiat itu tidak ada campur tangan manusia. Walaupun lewat wujud manusia yang membaiat, tapi gelombangnya semua itu adalah turun dari sisi Allah Ta'ala. Karena dibaiatkan itu apa? Yang dimasukkan itu apa? Unsur nur. Lihat ya. Jika Allah itu bebek lucu, misalkan ya bebek lucu ini, ya, yang turun dari sisi Allah Ta'ala itu tidak mungkin berupa Quran tulisan, tidak mungkin berupa Rasul manusia, tidak mungkin berupa buruk yang sudah bersayap, tidak mungkin berupa petunjuk, hei ke timur, hei ke kanan. Jika dia mutlak, maha mutlak, maka yang turun dari Tuhan juga sifatnya mutlak. Dan itu tidak bisa dibayangkan berupa wujud, berupa tulisan, berupa gambaran angan-angan akalmu, tapi hanya berupa nur atau gelombang metafisika. Oh, cocok gak dengan kalimat di Quran itu? Bahwa kitab itu adalah nur, betul gak? Asy-Syura 52. Dan demikianlah kami wahyukan roh daripada ketetapanku, mursyid, dan sebelumnya kau tidaklah mengerti apa itu kitab atau apa itu iman. Demikian kami jadikan nur. Berupa nur saja, bukan tulisan, bukan lafal huruf. Jadi semua yang didapatkan di dalam apa ketika kita proses baiat itu adalah seluruh yang turun dari sisi Allah Ta'ala. Itu Allah sendiri, tapi yang ditanamkan dalam qalbumu itu berupa gelombang. Karena apa? Dia mutlak, dia maha mutlak. Maka yang ditanamkan dalam qalbumu itu unsur mutlak. Kitab itu dalam qalbumu sudah. Petunjuk itu, Rasulullah itu, mursyid itu, buruk itu, apa semua itu, malaikat itu, sudah dalam diri semua itu. Yang sifatnya apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah ada di situ semua. Tapi tidak terasa, ya enggak? Karena dia maha metafisika. Kalau yang terasa berarti di alam fisika. Lihat ya, rasa di alam jasmani itu fisika apa metafisika? Fisika, karena masih terasa. Nah, di dunia itu pasti kena undang-undang 5 ini. Teraba, terlihat, cium, raba, dengar, dan terasakan. Saya tanya, jika nggak kena ini, berarti dunia nggak itu dia? Saya tanya, jika kamu suatu kondisi nggak terkena 5 ini tadi, saya tanya, berarti kamu di dunia apa nggak? Tidak. Yang masih merasakan ini berarti masih di dunia, betul nggak? Berarti apa? Yang masih merasakan sesuatu berarti masih relatif. Saya tanya, yang sudah baiat, apa yang kau rasakan sebelum baiat, setelah baiat? Biasa saja, ya apa enggak? Ya apa enggak? Tadi malam memang agak seru sedikit, ya toh? Tapi nggak boleh cerita. Tapi bangun-bangunnya apa? Kalau misalkan ini nggak puasa ya, rokok, rasanya sama nggak rokok? Sama dan sebelum baiat. Makan tahu goreng, rasanya sama nggak? Sama. Kalau beda malah itu keliru. Berarti gurumu tidak mutlak. Gurumu masih terbaca oleh akalmu. Berarti kecepatanmu tidak pakai kecepatan tak terhingga, tapi pakai odong-odong. Ke Jakarta kalau naik odong-odong kelihatan nggak? Kanan kiri itu ada Alfamart, Indomaret, ada lapangan bola, balai RW, Masjid Darussalam. Kelihatan nggak itu? Kelihatan ya kalau naik odong-odong ya? Betul nggak? Tapi kalau memakai kecepatan tak terhingga atau al-buraq misalkan ya, namanya dikiaskan al-buraq. Lihat nggak kanan kiri? Saya tanya. Nggak kelihatan. Nah, jarakmu dengan Tuhan adalah tak terhingga, walaupun dia ada di balik dirimu sendiri, kan gitu. Oh, dia menyerahkan, aku ada di ars. Aku bilang gitu langsung ada komen nyinyir, itu Wahabi, goblok itu loh. Ini ilmiah. Kamu nggak ngerti, diam, jangan nyocot.
Karena apa? Mereka yang mengira itu karena pahamnya karena apa? Allah lebih dekat daripada urat leher. Ada pula, ya aku ini Allah, bukan itu cocot. Bukan pula, semua ini ada karena Allah, bukan itu cocot. Semuanya salah jika kau tidak membuktikan sampainya itu. Nah, sampaimu cuma teori kok, akal kok. Kau berarti ada di alam fisika. Oh, dia minta fisika kok. Makanya semua yang berkeyakinan, semua yang berkepercayaan, tapi tidak pernah bisa membuktikan. Itu namanya bullshit, omong kosong. Ya. Jarakmu dengan Tuhan adalah tak terhingga, maka mesti memakai faktor tak terhingga. Ada 2 HP, lihat ya. Ketika dekat, aku dan kau jarak 3 meter seperti ini ya. Perlu nggak aku pakai teknologi HP? Nggak perlu. Mas dari mana? Jawab yang keras. Sepanjang. Mas dari mana? Pandaan. Kalau adanya Mas Ajis di mana tinggal? Sama juga. Surabaya. Oh, Surabaya. Loh. Saya ngomong dijawab, nggak pakai alat, nggak pakai teknologi yang rumit-rumit, itu enggak. Artinya apa? Dengan mengandalkan teknik manual itu bisa. Tapi kalau Masnya lari, Surabaya sini berapa kilo? Taruhlah misalkan 20 kilo ya, taruhlah gitu. Kira-kira 20 kilo bisa nggak aku ngomong kayak seperti tadi? Mas dari mana? Dengar nggak? Nggak bisa didengarkan, betul nggak? Karena apa? Dia sudah nggak kejangkau alam fisika, betul nggak? Yang bisa kejangkau dengan teknik manual manusia adalah yang masih dalam skup lingkaran area alam fisika kita masing-masing. Nah, ketika sudah nggak terlihat, berarti sudah ada di ranah jarak metafisika. Walaupun dia di sana pun fisika, betul nggak? Di lingkunganmu sendiri kan, dalam dirimu kan fisika. Tapi karena terpisah 20 kilo, aku dan kau pun berjarak metafisika. Nah, hubungan itu masih pakai teknologi. Ya enggak? 20 kilo, betul nggak? Aku ngomong sini, Assalamualaikum. Dengar nggak sama di sini? Dengar. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Ya saya dengar sama persis itu. Jarak 10 kilo loh ini. 20 kilo loh. Saya tanya, jika jaraknya berubah 200 kilo, bisa nggak telepon? Bisa. 2000 kilo? Loh, kok bisa semua? Memakai ini, ya? Aduh, itu kakak error ini. Saya tanya, jarak 20 kilo, hubungan saya nelpon itu langsung didengar nggak sama ini? Langsung ya. Jarak 200 kilo langsung terdengar nggak ini? 2000 kilo langsung nggak ini? Langsung. Berarti apa? Lihat ya. Jarak tidak lagi berpengaruh ketika kita memakai teknik, ya enggak? Tapi tekniknya nggak sembarang teknik, ada metodologinya, betul enggak? Nah, pernah nggak kita anak kecil dulu waktu kecil pakai kaleng, dilebay kecil disambung pakai tali, pernah nggak? Woi, kamu dari mana? Jarak 15 meter ya, didengarkan itu, merambat dia. Tapi kalau itu teknologi rendah, tapi kalau jaraknya sudah tidak memungkinkan, terbaca dengan teknologi, teknologi rendah, maka mesti pakai handphone alatnya. Contohnya ya, saya kunci ya, jarak tidak lagi berpengaruh di pemakaian HP, betul nggak ya? Betul nggak nih? Sama nggak? 20 kilo, 200 kilo sama 2000 kilo? Sama. Asalkan baterai support, betul ya? HP-mu bisa digunakan. Atau ngerti cara pakai HP-nya. Ada nomor handphone yang kau tuju dan sinyalnya support dua-duanya, betul nggak? Ya, betul ya? Itu adalah ini fisika, tapi jaraknya metafisika, betul ya? Saya ngomong detail ini ya tadi ya. Assalamualaikum. Suara itu fisika apa metafisika? Fisika. Jadi maksudnya fisika itu gak hanya berupa fisik lah ya. Fisika itu masih dalam ranah jangkauan panca inderamu. Terdengar ya fisika ya.
Assalamualaikum. Itu fisika apa metafisika? Kamu didengar sini fisika apa enggak ini? Fisika juga tuh. Didengar kan? Assalamualaikum didengar dari sana suaranya, betul nggak? Jaraknya ini apa? Metafisika. Lihat ya. Berarti dari dirimu yang fisika sebetulnya telah dirubah menjadi gelombang metafisika dan diterima sini menjadi metafisika kembali, betul? Betul kan ini? Fisika. Assalamualaikum berubah menjadi gelombang. Didengar sini juga suaranya pun terdengar. Assalamualaikum, persis waktu yang sama. Dia pun menjawab waalaikumsalam loh. Jarak 20 kilo loh ini. Jarak 200 kilo loh ini. 2000 kilo loh ini. Ada peluang berhubungan dengan sesuatu di ujung yang jaraknya tidak kejangkau dengan jangkauan manualmu sendiri. Iya toh? Betul gak ini? Saya tanya, jika 2000 kilo kamu nggak memakai teknik teknologi, bisa terhubung nggak komunikasi dengan dia? Tidak bisa. Itu 2000 kilo, 200 kilo, 20 kilo. Sekarang, jika kau dengan Tuhanmu tanpa memakai teknologi, saya tanya, bisa nggak terhubung? Tidak. Ketek. Itulah wajib kau bertoreko. Tepuk tangan dulu. Tanpa toreko kamu nggak mungkin bisa nyambung karena itu teknikalnya. Tapi nggak sekedar toreko, ada metodologinya, syarat rukunnya. Tadi ya ada baterainya ya, ada teknik memakai HP-nya. Kalau kayak gini ya, saya tekan-tekan loh, nggak bisa dipakai HP-nya ini, masih kelok. Betul nggak ini? Kalau orang tua sepuh tahunya ini, oh kamu kok punya telenan kok bagus ya, dibikin ngerajang berambang. Karena nggak ngerti, dikira telenan gitu. Dulu orang tua tahunya handphone kan ada apa keypadnya dia. Nah sekarang kayak gini apa tuh? Kenapa nggak ada angkanya ini? Ada nomor handphone yang kau tuju, ada alamat ordinatnya. Saya tanya, jika kau telepon seseorang tapi nggak tahu nomor teleponnya, bisa apa nggak? Itu mutlak ya. Kenapa kau telepon istrimu kok pakai nomor itu? Karena kamu percaya nomor itu jika kau hubungi bisa nyambungkan ke istrimu. Betul nggak? Betul nggak nih? Nah, di balik nomor itu jika dikontak secara teknikal, teknologi dan metodologi, itu nyambung sama istrimu, dijawab sama istrimu. Pada jaraknya 100 kilo, 200 kilo. Bisa jadi. Berarti menghubungi Tuhan nggak mungkin dengan alamat asal-asalan. Ya enggak? Ya enggak ini? Tadi ya, nembak sapi 1 meter bisa nggak? Bisa. Nembak sapi 10 meter bisa nggak? Bisa. 10 meter? 100 meter? Bisa. Lah kalau 100 kilo, kelihatan aja enggak, betul nggak? Terus kemudian bisa nggak kamu mau nembak sapi tapi jarak 100 km, bisa kena nggak sapinya? Sekarang kamu menuju Tuhanmu dengan jaraknya yang tak terhingga. Kalau kamu nggak tahu alamat ordinatnya, bisa nyambung nggak? Bisa sampai nggak? Preketek. Logis nggak ini? Nah, itu. Kalau kau nggak ketemu wasilah, ibadahmu sesat. Kalau kau nggak ketemu teknik metodologinya, ibadahmu pun pasti sesat. Karena apa? Gak sampai. Kalau kau nggak lewat baiat, kamu pun pasti sesat. Karena juga nggak mungkin sampai. Apa sih yang kau alami saat baiat itu tadi malam? Pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kolbunya, kemudian ditanamkanlah nur. Tadi di muka dima awal hubungan manusia dan Allah dalam lewat antara roh dengan maha roh, betul nggak? Bukan jasmani dengan maha roh, nggak nyambung, betul ya? Jasmani ini kamu udah di sini awalnya, jasmanimu dunia, akal, pikiran, panca indera,
badan kasar itu jasmani, masuk bawah jasmani. Roh ada di dimensi berbeda, alam berbeda. Untuk masuk ke roh, kamu mesti lewat kematian. Tadi malam itulah yang dimaksud mutu qabla anta mutu. Lihat ya. Yang bisa berhubungan dengan Allah itu jasmani apa rohani? Rohani. Sedangkan rohani itu ada di baliknya alam kematianmu. Maka penanaman nur yang ada di Asyurul Madua itu, saya tanya, di jasmanimu apa di rohanimu? Rohani. Jasmanimu nggak mungkin bisa menampung nur itu. Sesuatu yang terbatas nggak mungkin bisa menjadi wadah yang tak terbatas, betul nggak? Jasmanimu, badan kasarmu, bangkaimu itu baru apa kodim? Baru. Sedangkan rohmu kodim apa baru? Kodim. Sedangkan Tuhan itu sifatnya apa? Maha kodim. Saya tanya, yang bisa menuju maha kodim itu yang baru apa yang kodim? Yang kodim. Rohmu kau telah di-upgrade, diaktifasi, dikapsul, ditanamkan alat, ditanamkan gelombang, ditanamkan nur, dibangkitkan rohmu dan dibangunkan seperti kau bangun dari tidur. Persiapan subuh. Alam berbeda, gelombang berbeda, dimensi berbeda. Tapi karena kau punya alat yang telah ditanamkan, maka X per X sama dengan Y per Y. Ketika sebelumnya jaringanmu akal identik dengan dunia, yang dengan software akalmu, hardware-nya adalah alat panca inderamu, kau bisa membaca gelombang dunia. Aduh. Nah, artinya apa? Sinergi ya antara akal dengan dunia, betul nggak? Akal itu software internal, software eksternalnya adalah panca indera. Bisa membaca dunia menjadi wujud virtual ya, betul ya? Saya tanya, jika kau telah masuk ke alam rohani, kan alamnya kan akhirat, betul nggak? Tapi ketika kau punya alatnya sinkron dengan alamnya, maka nyata gak dia? Nyata. Sama seperti kecepatanmu, kecepatan kereta tadi, dengan kecepatanmu itu sebanding, maka nyata gak dia? Nyata. Tapi kalau kecepatanmu rendah, ini sangat tinggi, maka itu menjadi tidak nyata atau tidak 100% eksis apa? Konsistennya tidak 100%. Nah, artinya apa? 3G di alam 3G nyata nggak? Klop. Tapi kalau 3G dipakai 4G nyata nggak dia? Enggak mutlak. Jadi 3G per 3G itu sama dengan 4G per 4G. Nilainya sama dengan 1, ya toh? 100 per 100 sama nggak dengan 1000 per 1000? Sama. 1 juta per 1 juta sama ya. Nilainya sama dengan 1 atau 100%. Atau efisiensinya 100% kalau bahasa mekanik fisika. Nah, sekarang jika orang tidak lewat baiat, tidak ditanamkan unsur mutlak tadi, aduh. Jika manusia tidak ditanamkan unsur mutlak, saya tanya, bisa nggak adaptasi kepada mutlak? Nggak bisa. Maka saya tanya, orang yang nggak baiat atau belum baiat, bisa nggak sampai Tuhan? Jawabnya keras. Tidak mungkin, ya. Yang baiat saja loh belum tentu bisa sampai, ya. Setelah baiat, wabtaghu ilahil wasilah, lanjutannya apa? Wajah itu bisa beli. Mesti berjuang sungguh-sungguh di jalan ini. Nanti akan diterangkan sistemnya. Ada adaptasi yang super tinggi, disiplin super tinggi. Karena apa? Baiat itu adalah kita tanamkan alat, gelombang, kemudian dikenalkan nomor teleponnya Tuhan. Siapa itu? Rabito akan gurumu. Kiblatnya kan ada sekarang. Menuju Allah, nembak sapi. Kalau yang ada wujudnya enak, tapi kalau nembak sapi yang 100 kilo nggak ada wujudnya, kamu mesti pakai
Guide, betul nggak? Betul nggak ini? Misalkan ya, kamu ya tak suruh ngantarkan bel ini ke Amerika, cari namanya Michael, bisa nggak sampai sana? Sudah nggak mungkin sampai, karena apa? Michael itu loh, satu gang ada banyak Michael, ya Pak Kak? Kalau di sini tuh misalkan ya nama Muhammad itu, di satu gang tuh ada Muhammad Abdul, Muhammad Abdullah, Muhammad Sukri, ada Muhammad Ali dan sebagainya. Nah demikian juga kalau kamu nggak beserta guide, nggak ada nomor handphone atau alamat ordinat gelombangmu terpancarkan, kamu nggak akan sampai. Nah, itu yang didapatkan nur, ordinat gelombang yang kau tuju, kendaraannya, gurunya, dan juga teknikalnya, yaitu menyamakan frekuensi dan gelombang dengan guru. Itu ada di balik teknik rabito. Di balik kita menghadirkan wajah guru, itu nggak sekedar wajah yang dihadirkan. Makanya kalau kau menghadirkan wajah dengan matamu, itu berarti praktek fisika, ya. Tapi kalau kau menghadirkan gurumu dengan keadaan matamu dipejamkan, ya Pak, lidahmu ditekuk, betul nggak? Berarti kau tidak memakai panca indera lagi. Saya tanya tadi di awal tadi, jika kau ketemu alam yang tidak memakai panca indera, berarti alammu masih dunia apa enggak? Bukan lagi. Nah, akal itu kontrolnya di mana? Di otak, betul nggak? Lah, tadi malam kau diajari kontrol kesadaranmu di mana? Di titik-titik itu, ya. 2 jari titik-titik itu. Lainnya, oh nggak boleh tahu. Karena ada yang ngintip-ngintip ini, di mana-mana ini kita diintip ini. Apa itu tekniknya? Metodologinya? Oh nggak bisa dibuka. Ya, itulah pintu kolbumu atau pintu menuju alam rohanimu. Sekarang paham ya? Jika kau mengingat gurumu, rabito akan gurumu dengan melihat matamu, artinya matamu harus dipakai, pendengaranmu, mulutmu, berarti kau mengingat secara panca indera, betul nggak? Berarti kau mengingat gurumu itu di dunia, betul apa enggak? Tapi kalau kau mengingat gurumu, tapi tidak dengan matamu, betul? Tidak dengan lidahmu, betul? Seluruh anggota badanmu kau lemaskan, kau matikan, ya enggak? Berarti kau masuk ke dimensi alam halus badan rohanimu, betul? Tepuk tangan. Berarti itulah praktek menyamakan frekuensi dan gelombang kau dan gurumu. Maka gurumu yang awalnya adalah jasmani berubah menjadi guru rohani. Kau pun begitu, yang awalnya adalah awal jasmani berubah menjadi dirimu yang rohani. Jasmani ketemu jasmani, kemudian naik gelombang menjadi rohani dengan rohani, betul? Dan baktilah. Kenapa? Rumusnya itu, setiap kita berbakti pada Tuhan, Tuhan pun akan menyempurnakan kita. Urusi urusanku, maka akan aku urus urusanmu. Berzikirlah kau akan daku, ini saya akan berzikir akan engkau. Berjalan kau datang kepadaku, berlari aku menyambutmu. Jika kita dalam proses menyamakan frekuensi dan gelombang, lanjutannya adalah apa? Bakti. Dengan berkorban, berjuang, mati-matian kepada visi misi gurumu. Barulah Tuhanmu menjemputmu, betul enggak? Saya tanya, kalau dari bawah kau relatif ini ya, Tuhanmu mutlak, bisa nggak relatif naik? Saya tanya. Nggak bisa. Tapi jika Tuhanmu, kamu bikin sebab ya, sebabnya gayanya naik berbakti, dan Tuhanmu menjemputmu, bisa nggak ini? Saya tanya, jika kau nggak dijemput Tuhan, bisa nggak kau mi'raj? Nggak bisa. Jika kau di alam relatif, bisa nggak saya mutlak? Nggak bisa. Maka mau nggak mau, bakti, berjuang, berabdi, berkorban, itu wajib setelah bayatul wajahidu fisabilihi. Tanpa itu kau pun akan
terlempar kembali. Sudah clear ya sekarang ya? Nah, adaptasinya apa? Setelah kau mendapatkan alatnya, ibaratnya kau mau ke Jakarta ya, SIM-nya sudah dikasih, ini SIM-mu ya, ini pakai kendaraanmu, jalurnya ini ya, lewat jalur Pantura, ini Google Map-nya, dan ada gurumu, ini. Tapi kalau kamu nggak bergerak, kalau kamu hanya diam saja, sampai Jakarta nggak? Nggak sampai. Nah, sekarang dari gambaran ya, apa itu pentingnya baiat? Kau ditanamkan unsur Allah, yaitu nur yang maha mutlak. Semuanya mutlak, yang itu nggak bisa kau bayangkan dengan akal. Apa itu nur? Dan diriku itu sudah ada apanya ini? Kok sama saja Mas Ajis? Karena nggak kebaca ya oleh akalmu ya. Nah, berikutnya apa? Berarti saya tanya, saya sudah baiat, sudah punya alatnya nggak? Saya tanya. Sudah. Sudah diajari tekniknya nggak? Sudah. Sudah tahu di mana apa? Telepon atau nomor handphone yang kau tuju nggak? Kiblatmu. Sudah, itu yang rabitah itu. Kemudian, nah syarat yang penting adalah gurunya harus waris. Kalau yang kau hubungi itu adalah sinyalnya full, tapi kalau sinyalmu nggak full, apa nggak ada sinyal, nyambung nggak sama sana? Nggak nyambung. Dua-duanya harus mutlak, dua-duanya harus support, dua-duanya harus waris. Nah, Rasulullah bukan manusia ya, nabinya manusia. Rasulullah menempati Nabi Muhammad, maka wujudnya serupa dengan Nabi Muhammad. Air ditaruh gelas, bentuknya apa? Yang keras, jawabnya gelas. Dipindah mangkok jadi, dipindah botol jadi, dipindah kendi jadi. Saya tanya, airnya dari ujung ke ujung sama nggak? Sama. Nah, jika gurumu itu waris, maka sama nggak dengan kau berguru pada Rasulullah Muhammad? Sama. Maka sinyalmu dan sinyalnya dia itu support, nyambung, betul? Betul. Nah, sekarang ya sudah dipahami ya, yang setelah baiat itu alatnya sudah punya, tekniknya sudah diberikan, jalurnya sudah diberikan, dan jalur sanad yang waris itu telah ada beserta dengan dirimu. Tinggal praktek. Prakteknya bagaimana? Stasioner itu masih di dunia, betul nggak? Badan jasmani ini, jasmani, betul nggak? Nah, yang naik itu bukan badan jasmanimu. Kalau badan jasmani mau naik, yang dikira orang itu naiknya itu apa nabi sama ininya dan sebagainya itu bukan naik apa seperti dimensi dunia. Kalau saya mi'raj ini ya, datang kena ini pecah kepala saya, ndas saya itu pecah, betul nggak? Bukan naik itunya, naik dimensi atau gelombangnya. Air tidak bisa naik, betul ya? Air itu sifatnya pasti turun, betul kan? Es batu, dia bisa naik nggak? Nggak bisa, dia pun pasti turun. Karena apa? Dia melebihi berat jenis udara. Tapi kalau air itu dipanaskan, apa yang terjadi? Dia menguap. Uap airnya itu naik nggak? Nah, itu pun air juga, tapi telah terurai menjadi berat yang lebih ringan, berat jenisnya. Maka dia bisa naik, betul nggak? Maka kalau kita apa godok air itu, terasa nggak uapnya ke atas? Nah, seperti itu. Ke atasnya itu berupa terurailah dirimu menjadi masuk ke dimensi yang berbeda, alam berbeda. Bukan badan kasarmu itu naik begini, tidak. Bukan airnya yang muncrat ke atas gitu, wah keliru, betul nggak? Kan ada air mancur sama air muncrat ya. Kalau air mancur dari atas ke bawah, kan air muncrat itu begini. Masa kau ini muncrat? Ya enggak lah. Yang naik itu adalah ketika air itu telah berubah menjadi gas, semacam gas ya, uap, betul apa enggak? Nah, lihat ya. Setelah narasi prolog tadi, kau badan kasarmu di mana? Dunia, betul ya? Akalmu di mana sekarang? Tetap dunia.
tapi kau telah terizinkan masuk ke alam roh karena kau telah baiat. Maka ini di sini kau dengan akalmu. Tapi tadi ya, alam fisika. Di sini pun fisika. Jarakmu metafisika. Maka menghubungi ini kau mesti merubah gelombang dari fisika berubah menjadi metafisika. Dan suaramu didengarkan sama dia. Assalamualaikum. Didengarkan sama ini? Waalaikumsalam. Didengarkan sama ini? Nyambung gak itu? Loh, saya tanya, nomor teleponnya Tuhan sudah dikasih gak? Loh, baterainya sudah dikasih gak? Nur tadi ya, betul gak? Kemudian teknik untuk menghubungi Tuhan sudah dikasih gak? Loh, gurunya sudah dikasih gak? Berarti saya tanya, secara syarat rukun kau bisa gak menghubungi Tuhan? Jawabnya keras. Bisa. Saya tanya, saya ulang sekali lagi ya. Baterainya, alat untuk menghubungi Tuhan sudah dikasih nggak? Saluran gelombangnya atau nomor handphonenya Tuhan sudah dikasih nggak? Tekniknya sudah dikasih nggak? Loh, semua sudah dikasih. Berarti kau sudah terizinkan untuk merubah ibadahmu di gelombang fisika menjadi metafisika. Tapi ingat, dia tidak hanya di alam metafisika ya, tapi dia ada di maha metafisika. Artinya apa? Meskipun kau telah bisa merubah ibadahmu menjadi gelombang metafisika, itu pun terus kau lakukan sampai metafisika itu naik sampai pada yang maha metafisika. Masih jauh loh ini. Dan kemudian itu selesai keliru. Nah, ini tadi kan fisika, ini fisika, jaraknya metafisika, betul nggak? Tapi Tuhan bukan fisika, ya. Kau fisika, lewat metafisika berlapis-lapis, dia maha metafisika. Maka menghubungi Tuhan nggak perlu pakai suara, betul nggak? Nggak perlu pakai 8 huruf, betul nggak? Nggak perlu pakai handphone yang di sini. Dari dimensimu saja kau bisa berkomunikasi dengan bahasa kerteki hatimu. Tinggal tembakkan saja lewat gelombang nur. Betul apa enggak? Nah, saya tanya ya, jika tanpa tarekat bisa nggak sama Tuhan? Jika tanpa bayat bisa nggak sama Tuhan? Jika tanpa perjuangan sungguh-sungguh adaptasi di jalannya itu bisa nggak sama Tuhan? Semuanya nggak bisa ya. Nah, artinya apa? Penting nggak wasilah? Loh, kamu itu di dimensi fisika, Tuhan maha metafisika. Lah kalau kamu nggak ada wasilah, kamu nggak mungkin nyambung. Saya tanya, jika ini sekalipun kau tuh merasa punya HP, tapi kalau nggak support sinyal, nggak ada gelombang yang support yang connect integrate dengan HP-mu bisa dipakai nggak? Misalkan iPhone 21 misalkan, tapi nggak ada sinyalnya, bisa dipakai nggak? Goblok. Sekalipun kau manusia yang pintar, kaya, keramat, saya tanya, jika kau nggak ada sinyalnya, bisa nggak sampai Tuhan? Yang keras? Tidak. Tepuk tangan buat yang sudah bayar. Clear ya? Bisa dipahami? Mas Haji sudah paham ya? Tapi jangan selesai dibayar saja, itu masih awal ya. Kau belum bergerak, baru di titik awal. Makanya orang beriman adalah orang yang mendapatkan perintah ibadah. Kalau belum beriman diperintah ibadah enggak? Belum. Nah, siapa orang beriman? Ternyata orang yang mendapatkan nur. Siapa orang mendapatkan nur? Adalah orang yang dibaiat. Tapi bukan baiat yang di luar ya, nggak tahu saya. Yang baiat di sana sini, oh saya nggak tahu. Apa yang dimasukkan itu nggak tahu saya. Karena apa? Kalau dia tahu, logikanya loh, pasti menerangkan kayak gini, betul nggak? Saya tanya ya,
Kalau orang itu masukkan gelasnya itu cendol dawet, pasti dia bisa cerita. Itu cendolnya itu dari tepung beras, ya enggak? Ijonya itu dari pandan, dia bisa cerita. Tapi kalau dia memasukkan sesuatu tapi dia nggak bisa cerita, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kira-kira? Misalkan ya, kamu beli makanan ya, makanan itu misalkan bubur. Tapi ketika kamu tanya, ini bubur terbuat dari apa? Dia nggak bisa jawab. Terus bagaimana kira-kira? Ini kanji apa terigu, apa beras? Dan dia nggak bisa jawab. Bagaimana kira-kira? Meragukan, ya enggak? Ya enggak loh? Loh minimal dia bisa jawab, betul nggak? Nah, kalau misalkan masak kan bisa tahu. Ini dipanggang pak, ini diasap, ini digoreng, ini direbus, ya enggak? Lah kalau ditanya nggak bisa jawab bagaimana kira-kira? Berarti tidak ISO, ya enggak? Tidak memakai standar yang bagus. Nah kalau Mr. TM standar kayak ini. Oh standar. Saya tanya, akal mana yang nggak bisa menerima penerang Mr. TM kayak gini? Nggak ada. Kalau ini nggak ilmiah, oh nggak mungkin saya rekaman di publik. Karena apa? Ketika saya menyampaikan alam Muhammadiyah, oh NU pasti berang dong, betul nggak? Ahmadiyah berang. Kemudian apa? Al Khairat, kemudian apa lainnya itu berang. Nah kalau sesuatu itu ilmiah, nggak mungkin ditolak, nggak mungkin dibantah. Biar NU, Muhammadiyah, apapun saja pasti menerima. Islam, Hindu, Kristen, Yahudi pasti menerima. Itu yang ilmiah itu. Karena telah memakai syarat ISO. Kalau belum ISO, masih versimu. Karena apa? Kamu belum terdaftar, belum terregister dengan standar Tuhan. Masih standarmu sendiri. Makanya apa? Menerangkan agama itu bisik-bisik. Jangan ditahu orang. Karena apa? Ini nggak boleh diomongkan ke sana. Coba. Kebanyakan gitu sekarang ya. Menerangkan agama kok bisik-bisik. Saya tanya, kalau kamu menjual suatu barang yang barangmu bagus, ya, barangmu bagus, istimewa dan pasti nggak ada efek sampingnya dan pasti membuat orang enak, bahagia, damai, selamat, sentosa, enak nggak jualnya? Ngomong saja santai, kamu nggak beban, kamu nggak mau nggak apa-apa, kalau kamu mau ya alhamdulillah manfaat buat kamu, betul nggak? Tapi kalau barangmu bosok, pasti ada nipunya, betul nggak? Ya bagaimana? Misalkan ya kamu jual HP, padahal ini suntikannya, signalnya itu. Ya. Kamu pasti ceritakan yang bagus-bagus, nutupi kekurangannya, betul nggak? Betul pakai ini? Pasti ada dustanya. Dan kamu pasti akan ketakutan, betul nggak? Kalau konangan ya, ketahuan apa? Dustamu, ketahuan trikmu pasti akan konangan. Makanya apa? Nggak boleh ditahu ada yang ahli. Kalau ada orang tahu HP, pasti kamu jangan dekat-dekat situ, sini aja. Ini loh bagus, ya bang? Kalau orang tahu, woi ini LCD-nya sudah kena ini loh, betul nggak itu? Lah kalau barangmu, produkmu itu luar biasa bagus, sempurna, kenapa kok kamu sembunyi-sembunyi? Betul nggak? Dakwanya Mr. TM terbuka di medsos kepada orang Nahdliyin, orang Muhammadiyahin, orang semuanya, orang Kristen, orang Buddha, orang Kejawen. Oh, silakan. Kita nggak pernah memusuhi orang, kita nggak pernah menjelekkan orang, ya. Dan salah ya, Mr. TM nggak pernah menjelekkan orang. Yang saya sindir itu adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu sengaja buat kamu tuh berpikir, apakah saya pernah menjelekkan oknum atau sesuatu? Nggak pernah. Tapi kalau sifat yang dibalik orang itu bisa jadi saya sindir. Karena apa? Ilmiah itu pasti ada dua pilihan. Kalau nggak benar apa? Ya salah. Masa saya kaburkan? Kalau nggak benar ya nggak tahu. Atau kira-kira, kan nggak pernah. Ilmiah itu hitam ya hitam, putih ya putih. Tapi ketika saya bilang putih, bisa jadi yang hitam tersinggung, betul nggak? Itu hukum alam. Bukan berarti saya menghakimi yang hitam, tidak. Kalau saya bilang putih ini cocok buat bubur
bubur sumsum karena terbuat dari beras. Kalau dibikin warna hitam nggak cocok. Berarti yang orang-orang yang suka warna hitam ngiranya saya ini menghakimi mereka. Tidak toh? Ya, karena ilmiah itu ya. Ilmiah itu terukur, teranalisa dan bisa dipertanggungjawabkan seluruh ilmu, seluruh sudut pandang. Nah, jadi demikian ya. Kamu yang ada di dimensi fisika, dia memahami metafisika. Nah, kalau saya tanya, orang nggak tahu teknik ini, orang nggak dibaiat, nggak tahu tarikatnya, bagaimana nasib sholatnya? Saya tanya. Nggak nyambung. Sholatnya orang-orang itu yang nggak tahu teknik gelombang metafisika, saya tanya, berarti sholatnya di mana? Fisika, betul nggak? Saya tanya, fisika nyambung nggak dengan yang memahami metafisika? Nggak nyambung. Ngajinya orang di alam fisik, di gelombang fisika, nyambung nggak sama Tuhan? Nggak nyambung. Makanya cocok nggak dengan kalimat firman? Orang yang sholat tapi gak nyambung atau lalai, dapatnya apa? Yang keras? Neraka well. Orang yang ngaji Quran tapi gak memakai wasilah, gak nyambung, dapatnya apa? Jahanam. Al-Baqarah ayat 6. Ibadah kalau tanpa berserta wasilah, gak nyambung, gak akan sampai, artinya sesat. Betul gak? Loh, kenapa ya? Ya kenyataan sekarang ya. Lihat ya, banyak kiai, ulama, ustadz, dai cerita kok teorinya saja. Kenapa nggak pernah bisa mengajarkan tekniknya? Betul nggak lo? Betul. Apakah teori itu bisa mengajarkanmu pada Tuhan, menyampaikanmu pada Tuhan? Apakah teori itu membuat sholatmu sampai? Saya tanya. Yang sampai itu berarti apa? Bisa mengatakan dirimu dan gelombangmu sampai sini. Saya tanya. Kalau ini mobil di sini, kamu punya mobil ya di Jakarta. Tuhanmu di Jakarta. Kamu ceritai aja teori mobil. Kalau ke sana pakai noise, wah jos, turbo, kecepatan, oh jos kamu. Tapi nggak pernah menerangkan cara makainya turbo, kemudian apa, jalannya lewat mana, harus apa, bagaimana. Sampai Tuhan, sampai Jakarta nggak? Ya. Cuman dongeng. Karena apa? Kamu ada di dimensi jasmani, dunia. Lah kalau Tuhan ada di akhirat itu, kalau ada di dunia yang aslinya, maka nggak perlu naik pakai wasilah-wasilah itu, pakai mata kepalamu sudah sampai, kan gitu. Tuhan nggak di sini kok. Yang di sini hanyalah wujudnya saja. Sama seperti kau sebetulnya, kau pun nggak di sini sebetulnya. Iya apa enggak? Apakah kau ini? Bukan. Ini baru apa kodim? Baru. Sedangkan roh itu kodim apa baru? Kodim. Roh itu mati nggak? Lagi ini mati nggak? Kau itu ada di baliknya ini. Sama seperti kau akan belajar kenal Tuhanmu. Nah sekarang itu lucu ya. Agamanya cuma teori, diceritakan aja di mana-mana, nggak di medsos, di buku, di Google, di YouTube. Walaupun batuknya hitam pakai surban, ngomongnya fase ke Arab-Araban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kok cerita aja loh. Apa susahnya kalau cuma cerita? Anak kecil aja loh, umur 3 SD, habis baca Google, dia bisa cerita nggak? Lo masa gitu? Masa kualitas pencerahan sama dengan kualitas anak kecil? Masa sholatnya ya, coba ya. Sholatnya anak kecil ya, memaknai Bismillahirrahmanirrahim ya, anak kecil. Sama seorang yang dewasa memaknai Bismillahirrahmanirrahim kalau secara syariat sama nggak itu? Sama. Itu sama dewasa. Sama yang tua sama nggak itu? Sama. Bajingan sama ulama kalau konteks seperti itu sama nggak itu? Sama. Lah masa kayak gitu agama? Masa ya kamu sudah tua-tua masa ibadahmu sekelas anak kecil? Logikanya loh. Kamu membaca Quran loh. Sudah tuwek-tuwek loh, kamu kok gak mikir? Masa kok gitu-gitu aja? Sholat kamu gak pernah mikir, kok gitu-gitu aja loh? Loh kan mau lakoni? Gak pernah mau pikir. Saya tanya, dapat apa kamu dari ini? Dapat apa coba? Jujur loh. Senam tuh.
Jujur loh, kamu dapat Tuhan dari situ. Ketemu Tuhan. Mi'raj. Preketek. Ngono kok terus no. Bahasa umumnya adalah gitu kok kamu teruskan. Dari awalnya sudah salah ya. Sahabatnya saya nggak pernah bersaksi, nggak ketemu jati Tuhan. Aku bersaksi, tapi nggak ada aku saksikan. Kira-kira gimana tuh? Lah gitu loh kok terus no. Makanya Nabi sampaikan, yang membuat rusak sebenarnya adalah kebodohanmu sendiri. Oh jelas goblok kok. Kamu menutupi dengan apa? Dengan dogma bahwa kamu itu umat yang benar, terpandang begini-begini loh. Padahal secara rukun syarat kamu nggak nyambung. Saya tanya sekali lagi ya, dapat apa kamu dari sholat begini? Saya tanya. Capek loh. Contohnya ya, puasa kalau nggak tahu tekniknya, jelas kan? Hanya dapat apa? Lapar dan haus. Lah kalau cuma dapat lapar dan haus, buat apa? Betul nggak loh? Betul. Itu nggak ada nggak apa ayatnya? Ya ayat itu maksud saya itu nggak cuma Quran loh ya, ada ayatnya dari hadis dan sebagainya. Gak dapat apa-apa selain lapar dan haus. Mending makan. Sudah ngelentruk lemes, kerjaanmu gak beres, gak dapat apa-apa, rugi dua-dua loh, ya enggak? Mulutnya bau, lemes, gak dapat apa-apa. Itu ada nggak ayatnya? Ada. Bukan berarti saya ini menganjurkan gak puasa loh ya, tapi pelajari teknik puasanya, betul nggak? Syarat rukunnya. Demikian jaga sholat. Saya tanya, dapat apa dari sholat begitu gak nyambung itu? Neraka banget, betul gak lo? Lalu sudah kayak gitu kamu terus kan? Lo ini bener kayak logika ini. Ini logika ilmiah loh, jangan apa membahas dogma. Oh itu misalnya saya mengajarkan orang gak sembahyang, bukan gitu konteksnya. Itulah ngomong sama orang bodoh-bodoh itu. Saya bilang A sampai C, dia menyimpulkannya Z. Aduh ya. Konteksnya adalah kalau kau sholat dan nggak tahu tekniknya, nggak tahu metodologinya, nggak tahu wasilahnya, nggak tahu guru rohaninya, buat apa? Nggak bakal nyambung. Kan karena kita hidup pada kewajibannya, apa Loh, siapa yang mewajibkan kamu itu siapa? Saya tanya siapa? Ada nggak yang nyuruh kamu wajib sholat? Saya tanya siapa? Paling orang tuamu, ya enggak? Ya enggak itu? Orang tua apa Tuhan? Lu Tuhan aja belum ketemu kok. Katanya udah dapat kewajiban dari mana? Ya enggak ini? Aduh. Bukan berarti sekali lagi loh ya, nanti biar nggak apa orang-orang nanti nyindirnya apa salah persepsi. Bukan berarti Mr. TM itu mengarahkan gak sembahyang, gak salat, tidak. Tapi perbaikilah tekniknya, syarat rukunnya. Kamu di dunia, Tuhanmu di mana sih? Di Ars atau kerajaan Allah atau di Malik Yaumiddin. Tapi gelombangnya sampai ke sini, dekat denganmu juga. Karena apa? Di semua makhluk itu pasti ada Tuhannya. Ada di situ. Tapi dia tetap di sini. Saya tanya, matahari itu di mana? Di sana. Yang saya padamu itu apanya? Matahari apa sinarnya? Sinarnya. Sinarnya dekat gak dengan dirimu? Oh, dekat sekali. Loh, sama kayak gitu loh. Allah begitu, lebih dekat daripada orang darimu. Iya, dekat. Tapi dianya ada di sana. Ya enggak? Loh, dia bilang diri kok, aku di Malik Yaumiddin. Tapi juga aku ada di dekat lehermu itu, lebih dekat daripada lehermu. Kalau mataharimu dekat di sini, terbakar kamu, betul nggak? Kalau mataharimu di dekatmu sendiri, sudah habis kamu tuh, karena dia maha mutlak. Yang sampai dengan dirimu itu adalah gelombang dia. Maka carilah gelombang itu, betul nggak? Nah ini loh, kipas angin dia. Ya ini kan kipas angin. Kalau tanpa listrik dia bisa nyala nggak? Kalau tanpa gelombang listrik bisa nyala nggak? Saya tanya,
Apakah listriknya di sini? Sumbernya? Tidak. Di Solo sumbernya, betul nggak? Tapi gelombang listriknya ada dekat sini, betul nggak? Maka tinggal colokan saja, betul nggak? Saya tanya, Tuhan di mana? Di sini apa di sana? Di sana. Tapi di sini ada gelombangnya dekat-dekat kamu. Maka apa? Tinggal colokan gelombangnya, betul nggak? Maka ada hubungan dengan dia. Loh, segitu gampangnya loh. Clear? Saya tanya, saya ulang. Ada kipas angin. Aku butuhnya sekarang di sini. Apa yang kau lakukan untuk membuat kipas angin ini nyala? Kau cari colokan terminal kabel yang ada listriknya, betul nggak? Di dekat sini aja, betul nggak? Apakah perlu saya bawa ke sumber pembangkit listrik? Tidak perlu. Oh, saya butuhnya di sini kok. Kamu di dunia apa di alam kubur? Di dunia. Tapi kau kan butuh saluran gelombang Tuhan, betul nggak? Di dunia pun ada gelombang Tuhan itu. Di kubur pun ada, di baja ada. Lah kenapa kau nggak cari alamatnya gelombang Tuhan, betul nggak? Nah, kalau disimpulkan, mencari Tuhan adalah carilah Rasul, betul nggak? Karena apa? Rasul itu adalah khalifah Allah. Nah, mencari Rasul adalah mencari khalifahnya Rasul, yaitu mursyid, betul nggak? Mencari mursyid adalah lewat khalifahnya mursyid. Itu satu rangkaian. Saya tanya, jika di balik itu semua ada saluran gelombang, ibaratnya pembangkit listrik disalurkan lewat apa itu? Apa? Ada ini, ada gardu, ada trafo, ada apa? Ini sampai kemudian masuk ke perumahan ini, satu komplek dijatah berapa megawatt itu loh. Nah, maka jika kau di dunia ketemu gelombangnya itu, nyambung gak sama Tuhan? Nyambung. Saya tanya, secara awal perlu nggak kamu ke sumber pembangkit listriknya itu? Nggak perlu, karena butuh menyalakan kipas angin ya. Tapi kalau butuh mau pulang, perlu nggak menuju sampai pada sumbernya listrik? Kalau pulang loh ya. Kalau rohmu itu pulang, perlu nggak kamu harus sampai pada sumbernya roh atau maharoh? Perlu, tetapi mesti lewat guru roh, betul nggak loh? Lewat gelombang roh, betul nggak? Roh. Dari jasmani itu mesti lompat ke dimensi roh. Beserta guru rohani beradaptasi di alam roh, sampailah kepada yang maha roh. Clear nggak ini? Clear. Nah, kalau kamu di dunia tidak ketemu wasilah, nggak akan nyambung. Jadi carilah Allah lewat Rasulullah. Carilah Rasulullah lewat mursyid. Carilah mursyid lewat khalifahnya mursyid. Nah, carilah Allah lewat wasilah. Cari wasilah lewat pembawa wasilah. Kalau mencari pembawa wasilah lewat orang yang menerangkan tentang wasilah, betul gak? Yang ilmiah, yang logis. Kalau ada banyak ini orang-orang wasilah, tapi nggak logis, bisa nggak dijadikan guru? Tidak bisa. Karena apa? Ujungnya dia nggak tahu. Sama seperti kita beli sesuatu, tetapi dia nggak bikin sendiri, dia asal beli dari si fulan. Nah, dia dikira itu Tuhan, tetapi enggak. Ketika ada jadi ini ini penjual makanan, dia nggak bikin sendiri, dia kulak sama ini ya kulak loh ya. Maka dia nggak tahu bahannya dari apa, cara masaknya bagaimana. Ini ada pembeli, tanya sama ini, Pak, ini terbuat dari apa ini? Bisa jawab gak ini? Nggak tahu. Cara masaknya bagaimana ini? Bisa jawab gak ini? Nggak tahu. Oh, dari ini. Dan ini belum tentu Tuhan loh ya. Ngeri tuh. Kalau ada orang yang ditanya gak bisa jawab, peluangnya hanya ada 3 tuh. Pemalu, penakut, atau amatir. Betul nggak? Saya ulang lagi. Kalau nggak pemalu, penakut, atau amatir, berarti ada sesuatu yang nggak lengkap. Betul nggak? Lah kalau lengkap, jawab saja enak. Tanya apa? Boleh Kak sama Mr. TM itu. Tapi di sini. Nah, sekarang Mr. TM membuka kelas kuliah online. Itu masih pengantar saja. Pengantar
metafisika tasawuf, pengantar metodologi, masih pengantar ya, belum metodologinya loh. Gitu aja nanti apa bingung, repot ya sama orang yang bodoh-bodoh itu. Nah, kalau Mr. TM seorang profesor metafisika, kata siapa? Oh, kata saya sendiri. Karena apa? Oh, gurunya belum ada yang apa? Yang bisa apa ya? Menerbitkan kurikulum metafisika. Nah, baru nanti diawali sama Mr. TM ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ya. Kita bikin kampus metafisika dengan kurikulumnya, dengan mata kuliahnya. Kalau tanya, jika sekolahnya aja belum ada, kemudian mungkin nggak dia mendapat gelar apa? Gelar profesor metafisika? Ya belum ada lah. Nanti kita awali dulu, kita bikin kampusnya dulu, kita bikin gelar sendiri, kita pakai sendiri, gitu ya. Kalau misalnya saya kuliah di UI atau ITB atau UNER atau ITS, ada gelar profesor metafisika nggak? Oh, dia nggak ada jurusan itu, nggak ada kuliah itu. Makanya nanti kita bikin dulu kampusnya, ya. Saya nanti akan jadi dosennya, guru besarnya atau apa ya. Saya bikinlah nanti yang apa lulus itu semuanya pakai gelar profesor. Suka saya dong. Oh, saya bikin kurikulum. Betul nggak? Nah, itulah ya. Kalau kau tidak bisa menguasai ilmumu, pasti kau nggak bisa jawab, logikanya. Nggak usah berdalih ini, nggak bisa diomong apa. Nggak usah. Nabi itu menyampaikan, ku tinggalkan dua nampan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Tapi kalau kau ngomongin kedua ini, hal darahmu. Itu zaman apa? Zaman dulu apa zaman sekarang? Zaman dulu. Bukan berarti hakikatnya ini yang diceritakan orang. Akhirnya apa? Paradigma di praktek ilmu-ilmu seperti ini adalah ilmu ini nggak bisa dibahas, nggak boleh dibahas, betul nggak? Betul nggak di lain tempat begitu ya? Ilmu ini nggak boleh dibahas. Sekarang saya tanya, jika ini ilmu telah bisa diurai dengan gamblang, dengan sudut pandang zaman ini, dengan pendekatan fisika, dengan ilmu pengetahuan, dan dengan nalar logis, ya, maka bisa nggak disampaikan? Bisa. Itu syaratnya apa? Jika telah melewati syarat rukun ilmiah logis. Coba ya. Coba ya kan ya. Kenapa kok Nabi sampaikan begitu? Nabi saja loh. Bahkan saking parah zaman dulu. Menjelaskan buruk itu seperti apa? Saya tanya. Gambaran buruk itu apa? Kuda bersayap. Logis apa enggak itu? Gak logis. Surga isinya bidadari, khomer, sungai mengalir, buah-buahan, tanaman hijau. Logis apa enggak? Yang masuk surga jasmanimu apa rohanimu? Masa rohanimu masih ada wanita cantik-cantik loh. Kira-kira bagaimana? Masa ya di surga kamu begini saja sama bidadari begini, kira-kira bagaimana? Ya coba ya lihat ya. Masa kamu di surga, kamu kok begini saja sama bidadarimu ya? Loh, goblok. Karena orang Arab itu sukanya seks. Perempuan suka minum, suka mabuk, suka apa itu? Ya akhirnya dikasih gambaran, oh perempuannya cantik, banyak perawan semua tuh. Oh ya seneng orang Arab. Oh minumannya seperti khamr itu, tapi khamrnya nggak sama seperti khamr dunia. Oh asik itu. Betul nggak itu? Kalau kamu gambarkan surga ke anak kecil bagaimana? Apakah kau bisa? Nah itu surga, dia masih kalau apa? TK misalkan. Nanti kamu beristri bidadari cantik, begini. Ya apa enggak lo? Nyambung gak itu? Minuman khamr, loh. Baru tak minum nanti teler bah. Aduh ya. Kalau gambarkan surga ke anak kecil, nanti kalau kamu masuk surga, masya Allah, penuh permen, kerlap-kerlip, ada mainan-mainan banyak gitu. Wah, rame nak. Seneng kamu di sana. Banyak mainan, banyak permen, ada es krim itu macam-macam. Cocok gak dengan dia? Cocok. Nah, kalau waktu itu umat apa? Zaman kala itu masih jahiliyah, bandot-bandot, sukanya mabok, wanita segala macam. Kasih gambaran itu. Tapi kalau
gambaran itu dipakai di zaman ini logis nggak? Enggak. Nggak logis. Makanya terangkanlah, sampaikanlah agama itu dengan bahasa yang masuk akal menurut penangkapan nalar di zamannya masing-masing. Lah kalau saya bilang buruk itu adalah kuda bersayap, saya diketawain orang, Pak. Mana ada kuda bersayap? Kalau nggak di alam fiksi, betul nggak? Berarti kamu tuh halu, Pak. Nah, begitulah. Terangkanlah agama dengan ilmiahnya, kadar ilmiahnya masing-masing. Nah, kalau Mr. Tem terangkan ilmiah ya, dengan analog contoh-contoh yang membuat kamu masuk akal, kebayang nalar. Makanya al-aslam ilmiah kata Nabi. Ilmiah itu logis, nalar, sesuai dengan eksisi zaman, gambaranmu, dengan ilmu pengetahuan dan kitab, semuanya support. Barulah kebayang, baru kemudian kau bisa maliut, bisa kau buktikan sendiri. Dan sekarang enggak. Agama diterangkan dengan tidak masuk akal. Karena apa? Mereka masih konteks tekstual buku dimakan mentah-mentah. Surga nanti isinya bidadari-bidadari. Ketika ditanya, Pak Yai, itu bidadari kira-kira dari ras Cina atau Arab? Udah bingung dia. Saya misalkan, mohon maaf ya, kalau misalkan rasnya dari ini, misalkan, saya nggak cocok kayak gitu. Lah kalau saya gimana Pak Yai yang perempuan? Masa jeruk makan jeruk? Udah bingung itu. Aduh, lucu-lucu. Karena mereka hanya membaca Quran tekstualnya saja, bukan yang kodimnya. Ya, kalau membaca ini dari yang firman yang kodim, di zamannya dia pasti bisa terangkan. Kenapa? Yang kodim ini pasti sesuai dengan zaman masing-masing. Kenapa? Tidak terikat ruang dan waktu. Yang kodim diterangkan zaman Nabi Isa berupa kitab Injil. Yang kodim diterangkan Nabi Musa berupa kitab Taurat. Yang kodim diterangkan Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad berupa kitab Quran dahulu. Lah kira-kira yang kodim kau baca sekarang hanya dengan membaca, hanya dengan mushaf saja, nyambung nggak itu? Gak nyambung. Makanya betul Al-Waqiah 9, membaca Quran harus lewat sampai kepada yang Maha Kodim, yaitu kau sampai ketemu ayat-ayat kodim, betul nggak? Barulah kau mengerti interpretasi di zamanmu masing-masing. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, loh, min anfusikum, bukan kaum orang dahulu, tapi kaummu sendiri di zamanmu sendiri. Clear? Itulah kau telah dibodohkan secara sistematis. Kau dicekoi bahwa Allah itu nggak ada wujudnya di dunia. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Sekarang tahu nggak wujudnya Allah? Tahu. Wujudnya Allah adalah wujud gurumu. Tapi wujud itu bukan Allah. Tuh, nanti kan orang pening ya. Coba ambilkan air dan botol. Itu air dan botol. Coba air dan botol. Karena menerang sama orang bodoh-bodoh ya harus kayak gini, harus sabar. Nalarnya masih gak sampai. Ya lihat ya. Ini disebut apa? Sebotol air, betul nggak? Atau air dari botol, betul nggak? Ya, saya tanya. Air ditempatkan dalam botol, bentuknya apa? Botol. Tapi ketika kamu minum, yang kamu minum itu apanya? Ini kias, ini masih puasa. Ini yang kamu minum, airnya apa botolnya? Tapi karena di balik botol, yang kau pegang duluan siapa? Botolnya. Saya tanya, apakah air sama dengan botol? Tidak. Apakah wujudnya air, bentuknya ini sama dengan botol? Air itu. Bentuknya loh ya, dari sini loh ya. Sama bentuk wujudnya, betul nggak? Nah, wujudnya Allah. Nah, Allah kan di sini tadi ya. Nah, karena menjelaskan sama orang bodoh-bodoh, saya ulang berkali-kali. Tapi ya gitu, tetap aja bodoh. Ya, yang pintar cuma Mr. TM. Lainnya bodoh-bodoh. Nggak pinter-pinter. Lihat ya, ini matahari. Ya, menghampirimu. Apakah mataharinya apa sinarnya? Lewat sinarnya. Nah, sampailah di sini, ya, di sini. Nah, di sini. Hei. Maka, apakah telunjukmu saat menunjuk matahari itu sampai pada matahari telunjukmu?
Yang jawab dong, yang keras, yang keras. Kalau ilmiah itu pasti, tidak. Apakah matamu sampai pada matahari? Yang sampai pada matamu adalah sinarnya. Yang sampai pada telunjukmu adalah sinarnya. Tetapi, saya tanya, apakah cahaya matahari berubah? Tidak. Tapi kok terlihatnya berubah? Pagi sama siang berubah nggak itu? Yang terlihat berubah nggak itu? Pagi itu warnanya merah keemasan, siang kentang-kentang ya, ya cerah ya. Saya tanya, padahal sinar matahari berubah nggak? Nggak berubah, tapi terlihatmu berubah, betul nggak? Karena dipengaruhi dengan udara atau tekanan udara yang merambat, sehingga yang cahaya matahari itu akan memiliki sifat yang tampak berubah-berubah oleh matamu, betul ya? Yang tampak matamu itu mataharinya apa sinarnya? Sinarnya. Clear. Dia Allah menghampirimu lewat nur. Yang disebut nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayyasha. Atau nur Allah, atau juga masuk dalam diri manusia menjadi nur Muhammad dan sebagainya. Tapi tetap nur, betul ya? Kitab itu ya nur, dan sebagainya nur, nah sebagainya semua nur. Rasulullah itu nur. Lihat ya. Berarti Allah menghampirimu lewat apa? Nurnya, betul? Jika nurnya ada membawa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, seorang utusan. Seorang ya, utusan. Jika ada orang mengutus, ini saya ya, mengutus seseorang misalkan, membawa surat. Berarti surat itu dari yang mengutus apa dari yang diutus? Dari yang mengutus. Berarti ada manusia yang membawa sesuatu dari Tuhan, betul nggak? Laqad ja'akum rasulun. Ada seorang utusan. Berarti seorang itu membawa sesuatu yang dari Tuhan, betul nggak? Dan yang dari Tuhan tadi berupa apa? Nur, ya toh? Berarti ada seorang yang membawa nur Allah, betul nggak? Wujudnya apa? Manusia. Gak mungkin seorang monyet, ada nggak itu? Seorang buku, ada nggak itu? Maka yang membawa nur Allah adalah berupa manusia. Nah, saya tanya, ini tadi kan maha metafisika, betul nggak? Nur itu apa di mana? Metafisika. Sedangkan manusianya apa? Fisika apa metafisika? Fisika. Maka ini terlihat nggak sama matamu? Ini terlihat nggak? Yang terlihat siapa? Manusianya. Maka wujud Allah adalah siapa? Gurumu. Tapi itu wujudnya saja, betul nggak? Dia bukan Allah. Dia bukan Rasulullah. Dia ya tetap dia. Tapi di balik dia ada Allah dan ada Rasulullah, betul nggak? Maka menuju Allah mesti lewat menghadap berkiblat kepada dia. Cocok nggak dengan Rabita? Kenapa kau menghubungi istrimu lewat nomor telepon itu? Karena di balik nomor itu ada gelombang yang menyampaikan kepada istri, betul nggak? Kenapa kau nggak cari nomor telepon yang lain? Kan nggak sampai pada istri, betul nggak? Nah, untuk menuju Allah mesti lewat berkiblat menghadap Rabita akan manusia itu, betul nggak? Tapi menghadap, tapi berkiblat, bukan menyembah. Kau berkiblat kepada Ka'bah ya, jasmani. Apakah kau menyembah Ka'bah? Tidak. Ini wajah tuh, wajhiyah. Menghadap tak? Gua hadapkan wajah kepada wajah yang menciptakan kalian dan wajah siapa? Wajah Allah. Apakah kau menyembah ini? Tidak. Menghadap saja. Betul nggak? Rabita. Betul nggak? Aqimis shalah lidzikri. Dirikan salat dengan hati yang berzikir. Kalau zikir itu artinya ingat. Berarti kau ingat apa? Wujudnya. Barulah kau menyamakan frekuensi dan gelombangnya. Clear. Kau bukan menyembah manusia, betul nggak? Bukan. Apakah saya ngomong sama HP ini? Sebenarnya kau ngomong sama HP? Bukan, Pak. Saya ngomong sama di sana, tapi lewat ini, betul nggak? Yang kau pegang siapa? HP. Ngomongmu sama siapa? Dilihat orang. Ngomong sama HP. Tapi tujuanmu pada siapa? Kepada yang di ujung, betul nggak? Nah, saya tanya. Ketika telah ada guru rohanimu, kau telah ketemu mursyid, kau telah baiat, saya tanya, kau diajari teknik Rabita, menghadirkan wajah gurumu, saya tanya. Kan sama prinsipnya ya, dengan kau pegang HP, ngomong sama HP, tapi ada teknologi yang berubah menjadi gelombang menyambungkan yang di sana.
Maka kau bisa nggak komunikasi sama istrimu jarak 100 kilo? Bisa. Lewat ini? Langsung. Tapi dilihat orang, yang kau pegang siapa? HP. Ya keras dong. HP. Ngomong sama siapa? HP. Tapi tujuannya pada yang di sini, betul nggak? Lah kalau sholatmu, ibadahmu, dzikirmu dengan yang kau pegang adalah gurumu, wujud gurumu, menghadap gurumu, tapi karena telah ada teknik merubah gelombang, meskipun kau menghadap gurumu, berkiblat gurumu, kau sampai pada yang disembah, betul nggak? Siapa itu? Allah sendiri. Kenapa? Dia Allah, dia Rasulullah, ada di baliknya wujud gurumu. Bayangkan ya, kalau kamu sholat, nggak tahu kiblatnya, nggak tahu gelombangnya, nggak tahu tekniknya, nggak tahu alatnya, aduh, bisa sampai nggak itu? Aduh, lihatnya, yang Nabi saja, lihat itu ya, syahadatnya tetap menunjuk waktu tahiyat, dia menunjuk ke depan, betul nggak? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti ada dua yang salat itu, satu yang tampak, satu yang nggak tampak, betul nggak? Yang tampak itu adalah Nabi Muhammad yang manusia, tapi di situ ada gurunya siapa? Nur Muhammad atau Rasulullah Muhammad. Dia pun mengakui akan Rasulullah Muhammad, ya tak? Ya tak? Berarti dia sholatnya pun berserta dengan guru yang ngajari dia sholat, menghantarkan dia kepada Allah Ta'ala, betul? Itu Nabi lah ya. Lah kamu sholat sendirian bagaimana? Kau menuju yang maha tak terhingga, tanpa ada gurunya, tanpa lewat jalurnya, tanpa lewat alatnya, tanpa lewat tekniknya, tanpa lewat torikoh, tanpa lewat metodologinya, nggak mungkin nyambung. Lah gitu kok nggak pernah tanya kamu. Dicekoi sholat itu dapat surga, dapat apa? Kamu kok puas dengan surga cekokan? Clear? Masa clear ya? Saya tanya, berarti mencari guru muslim wajib nggak itu? Wajib. Bayat itu wajib nggak itu? Wajib. Tarikat itu wajib nggak itu? Wajib. Berjuang itu wajib nggak itu? Wajib. Wajib ya? Tanpa itu zong semuanya. Nah, karena kita dogma Tuhan nggak ada wujudnya dan sebagainya. Padahal ya, tadi ya, wujudnya Allah akan sama dengan Rasulullah ya, akan sama dengan orang yang ini. Karena yang terlihat manusia di sini adalah ininya. Ini terlihat nggak ini? Ini terlihat nggak ini? Maka wujudnya Allah dan Rasulullah yang dilihat manusia berupa apa? Manusia. Maka syahadat sekarang paham nggak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah siapa? Adalah titik-titikmu. Itulah wujudnya. Clear? Bagaimana orang syahadat gak ada yang saksikan? Aku bersaksi tapi gak ada aku saksikan tuh. Kenapa? Di balik wujud gurumu itulah Rasulullah. Di balik itulah pula Allah Ta'ala. Clear? Maka sholatmu, ini wajah tuh, wajah, paham? Kuhadapkan wajah kepada wajahnya. Jadi, sholatmu juga mengingat dirinya, ya tak? Nah, sudah sering kami bahas ya di apa bagian-bagian sebelumnya. Wujud itu nanti ada teknik merubah gelombang. Nah, cuma nanti kalau dibahas panjang itu nggak apa, sedikit ya, karena ini khusus karena ada yang habis bayar. Kalau puasa-puasa begini, kira-kira jam 2 siang, ada temanmu minum air, minum apa? Segelas teh, apa? Es teh misalkan. Bagaimana perasaanmu kira-kira? Sayangkan manis. Lu enak ya. Ya bukan lu. Jujur. Mau puasa masih belajar aja kok. Ya bukan? Kepingin nggak kamu? Jujur. Kepingin dia. Kamu misalkan puasa-puasa ketemu siang-siang orang yang minum es teh, kamu pingin. Bahkan saking pinginnya sampai gitu. Ya bukan ini? Padahal yang membuat pingin apakah sudah kau minum? Baru ketemu wujudnya saja, betul nggak? Ya kan nih? Tapi karena ada rekaman sifat, sifatnya ini yang telah terekam dalam dirimu, dan juga ada alat untuk bisa membaca sifat itu, maka baru ketemu wujudnya, mengalirlah sifatnya, dan ada getaran, betul nggak?
ketika kau diceritai dalan iki lho nek jam 09.00 bengi mbok akeh kuntilanake. Kira-kira piye? Mau lewat sana mikir-mikir ya enggak lho? Pada saya tanya, apa kamu sudah lewat situ? Belum. Baru mau masuk jalan itu sudah dedek. Dedeknya apa enggak? Kenapa? Baru tahu lihat wujudnya, tahu sifat yang diceritakan orang, dan sifatnya itu juga ada terbaca dengan dirimu. Ada sifat yang terbaca oleh dirimu. Maka ada getaran, membuat kamu bereaksi, betul enggak? Kalau kamu tahu sifatnya jeruk nipis itu kecut, istrimu ngiris jeruk nipis, kemudian diginikan, diperes gini, bagaimana? Kebayang gak kejutnya? Kalau kamu mencintai seorang pacar, gak sengaja ketemu di jalan, ada suara yang mirip pacarmu. Loh, kok suaranya siapa? Julaika ini? Ya, pacar nama Julaika. Ya apa enggak? Ada kontak gak itu? Ngelihat wujudnya saja, tapi karena ada sifat yang mengalir dan terkontak dengan sesuatu dalam dirimu, ada hubungan. Ya apa enggak? Betul nggak itu? Betul. Apakah kau minum es tehnya ketika kau itu tadi getaran itu? Enggak. Baru lihat wujudnya, betul nggak? Baru dengar ceritanya, lihat wujudnya jalan yang kuburan itu, kamu pun tergetar, betul nggak? Baru melihat orang itu datang asamnya, betul nggak? Kamu mangkel sama orang ngerebut pacarmu, ada orang ngomongin apa tentang si fulan itu, marah nggak kamu? Marah padahal nggak ketemu orangnya, betul nggak? Nah, itulah merubah dari dimensi fisika menjadi metafisika. Paham sekarang? Hadirkan wujudnya, rabitoh, samakan frekuensi dan gelombangnya. Itulah kenapa kau masih dibaiat. Ada alat yang bisa membaca sifat Tuhan. Kalau kamu nggak punya alat untuk membaca sifat asam, kira-kira bagaimana kira-kira? Ada orang membawa jeruk, nggak ngefek, betul nggak? Betul? Ada wujudnya nggak ngefek, karena kamu nggak tahu. Jadi setelah tertanamkan alat, kemudian dikenalkan sifatnya, tekniknya menyamakan frekuensi dan gelombang dan sebagainya, baru ketemu wujudnya saja bergetar kolbumu, tatmainul qulub. Betul nggak? Itu ayat bukan bagi semua orang. Baru melihat saja bergetarlah kolbumu. Ada nggak ayatnya itu? Ada, tatmainul qulub loh. Itu orang yang telah mengenal teknik. Saya tanya yang telah baiat, ya saya ditanamkan benar dikit. Saya tanya, waktu naik motor Mas Aziz, bergetar nggak kolbumu? Zikir nggak kolbumu? Saat di kamar mandi, bergetar nggak kolbumu? Loh. Ya maka ini jujur yang keras, yang keras. Iya. Nanti pun begitu ya. Kolbumu itu nanti akan hidup. Karena di situ ada yang maha hidup. Dia nggak kelihatan. Mana kolbu? Nggak ada dia. Oh dia di sini kalau. Dia di sini. Tapi nurnya telah sampai dalam dirimu. Maka jika yang telah ada nurnya sudah ada faktor mutlaknya, ikut saja gurumu. Betul? Betul. Nah, tapi kamu mesti bakti, berjuang, berkorban. Karena apa? Janjinya begitu. Kamu tetap nggak akan naik karena dia mutlak. Tapi dia memberikan cara, urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Berjalanlah kepadaku, berlari aku menyambutmu. Berzikirlah kau kepadaku, niscaya akan berzikir akanku. Maka kita menuju dia. Tapi dia kiblatnya di mana? Oh, dia kan di sini. Kiblatnya dia di mana? Kata lihat di gurumu. Betul nggak? Betul. Jelas ini? Jelas. Maka sekarang belajarlah mencintai gurumu. Tujuanlah kepada gurumu. Berkorban kepada gurumu, berbakti kepada gurumu, berabdi kepada gurumu, mati-matian berjuang untuk gurumu. Itu sama dengan kau menggandeng Tuhan untuk menyertaimu. Kalau tidak kau bikin sebab, dia pun nggak ada akibat. Kalau kau tidak membuat aksi, tidak mungkin ada reaksi. Paham ya? Jadi menuju Tuhan jangan dengan caramu, jangan. Tapi dengan caranya, janjinya, dan seluruh metodologi perangkatnya. Kalau kau ngurusi dia, dia ngurusimu.
Kalau kau berusaha mendekati dia, dia pun mendekatimu. Loh, enak toh? Baktilah saja kepada dia. Dia yang mana wujudnya? Saya tanya. Saya ulangi lagi. Dia yang mana itu wujudnya Allah? Adalah wujud gurumu. Yang mana wujudnya? Manusia. Wujudnya Allah adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja manusia berapa? Manusia. Ilahinas, sesembahan manusia. Enggak percaya? Ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu apa? Bukan penguasa ini camat atau lurah atau presiden, bukan. Tapi yang dikuasakan di antara kami itu guru. Ada lagi, bersertalah dengan Allah. Jika belum bisa berserta dengan Allah, berserta dengan orang yang telah berserta dengan Allah. Betul nggak ini? Saya tanya, apakah Allah ada di baliknya gurumu? Iya. Apakah Rasulullah ada di balik gurumu? Iya. Maka berserta dengan orang ini, jika nanti ada teknik merubah gelombang, sama halnya dengan berserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak? Tapi manusia tetap manusia ya. Allah tetap Allah, Rasul tetap Rasulullah. Tapi Allah dan Rasulullah ada di balik manusia ini. Ya enggak? Yang saya minum itu airnya, bukan gelasnya, betul enggak? Sekalipun air itu ada di balik bentuk botol, bukan gelas. Sekalipun air itu berbentuk botol, saya nggak pernah minum botolnya kayak debus, kayak apa? Kayak jarang kepang. Yang saya minum tetap airnya. Saya ngomong sama istriku yang cantik jelita itu, walaupun lewat HP. Saya nggak ngomong sama HP. Saya ngomong sama HP karena tujuan sama di sana, betul nggak? Betul. Yang kau menyembah, kau zikir, kau apa lewat frekuensi gurumu, kau itu bukan menyembah gurumu. Tapi jelas ini wajah itu wajah. Itu syariat loh ya. Itu diperintahkan loh ya. Gua hadapkan wajahku pada wajah yang menciptakan langit. Tapi kau nggak menyembah ini. Karena di balik ini tuh ada Rasulullah, ada juga Allah Ta'ala. Maka menghadap ke sini dong. Betul? Oke, karena perut saya juga mules, mau BAB. Jadi demikian ya. Saatnya nelek ya. Oh, bisa TM kempro, bajingan, whatever ya. Bahasa Madura, Inggris Timurnya itu Lok apa? Lok apa? Tretaran dibik kabi, nak kana. Iki? Oke. Ancor pesena telur ya. Oke guys, ya. Orang Bugis torang saudara ki. Ada torang itu bahasa Manado, bahasa Palu. Kalau kita ya itu bahasa Makassar, orang Selatan Ji. Begitu Ji? Betul. Begitu Ki ya? Iya Ki. Itu orang Bugis, orang Makassar. Nah, kalau orang Sumatera pun sahabat saya juga itu. Saya pun lama di Sumatera, lama di Palu, dan Palu, Tayawa, Ampana, Kendari, Poso. Nah, itu sahabat saya. Makassar ya, sahabat saya semua itu. Jawa pun sudah. Kalau Madura, oh saya malah bisa itu bahasa Inggris Timur. Ya. Reng medure, tretanan kabi. Ya. Tretan dibi, beri reng Mister Taklim Makrifat ya. Semua orang saudara. Torang kita bersaudara ya. Oke guys. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Itulah kalau agama diterangkan secara eksak le, ilmiah le, gamblang le, pasti enak, betul gak? Jadi agama yang rahmatan lil alamin. Agama itu semua orang, bukan hanya untuk bolongmu saja ya tak? Ya, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil bolongmuin, lil kecamatanmuin, lil desamuin, lil aliranmuin, bukan. Ini go public, go internasional ya. Oke guys, saatnya saya buang air besar. Gila nih, tapi itulah kenyataan. Saya pun manusia, saya butuh nelek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.